Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan channel saya ya, Bengkel Las Siantar. Kali ini kita kedatangan pasien nih dengan keluhan knalpot sering patah, Mio AM3. Oke, jadi kita menjelaskan kenapa dia sering patah. Itu penyebabnya baut tidak dipasang ya, jadi menyebabkan dia ini patah. Tidak ada kekuatan dia, penyebabnya di sini ada bautnya patah. Jadi solusinya, perbaikannya ini harus disenai. Oke, ikutin terus video saya ya sampai dengan selesai. Oke, tahap pertama kita harus buka knalpotnya ya. Ini knalpot udah turun ya. Jadi yang harus kita kerjakan tuh ini harus dilas. Langkah pertama ini harus dilas nih. Jadi yang punya motor juga ada keluhan ini, ada kebocoran katanya di sini. Jadi yang harus saya perjelas, ini kegunaannya untuk lubang air. Dari pabrikannya memang udah ada. Jadi tidak perlu ditutup, tidak mempengaruhi. Jadi seandainya ini dorsmer, masuk air, keluarnya di sini. Justru kalau nggak ada lubang ini, knalpot penuh air, motor susah hidup. Oke, lanjut. Pengelasan ini tidak patah sepenuhnya ya, tapi di Bengkel Las Siantar kita las keliling biar kualitasnya lebih bagus. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan ya, kita pengeboran di tempat baut yang patah. Yang harus dipastikan mata bornya yang harus kita mulai itu dari yang kecil dan dipastikan di tengah, karena kalau nggak di tengah bisa merusak aluminiumnya ya. Dan kita nanti masang knalpot bisa susah pemasangan bautnya. Oke, lanjut. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan like,
share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Karena tanpa ada subscribe, channel saya tidak akan berkembang ya. Justru kalau Anda subscribe, memacu saya untuk bersemangat bikin video-video tutorial selanjutnya. Pertama udah selesai ya, pengeboran yang kecil, mata bor yang kecil. Kita lanjut dengan yang kedua. Jadi yang harus digaris bawahi di sini tidak boleh langsung besar, karena bisa lari dia, nggak pas di tengah nanti. Baik, ikuti terus video saya. Oke, lanjut yang terakhir ya. Jadi kita dalam pengeboran ini, kita diameternya tetap pakai baut yang 12 ya. Baut 12 atau M8. M6. Oke, untuk tahap akhir kita penyenaian ya. Penyenaian harus dipastikan lurus. Dan dimulai dengan yang pertama dah. Jadi senai itu ada 3 ya. Ada 3, kita penyenaian mulai dari yang lebih runcing dia ya. Karena kalau langsung yang nomor 3 kita buat, dia tidak akan bergerak dia. Jadi yang harus diingat dalam penyenaian ini tidak boleh ada pemaksaan ya, karena menyebabkan dia patah. Jadi dia ke kanan sedikit, kita balikkan lagi kanan. Jadi tidak boleh langsung kita putar, nanti dia menyebabkan patah. Karena di dalam sini masih ada sisa pengeboran yang berbahannya besi, itu dia menyebabkan dia patah keras. Apa itu kode? Oke, penyenaian sudah selesai ya. Tinggal kita pemasangan knalpot. Dalam pemasangan knalpot kita mulai dengan bagian depan ya. Bagian depan kita masukkan. Oke. Kalau motor posisi berdiri, kita harus pasang dulu baut ini belakang, biar dia tidak jatuh. Oke, dimulai dengan pemasangan mur di depan.
dulu ya yang bagian depan. Harus dipastikan baut yang di belakang ini terpasang atas dan bawah. Oke, lanjut penguncian bagian depan. Harus dipastikan baut kuat ya, biar tidak ada kebocoran. Langkah berikutnya, ini jangan dikuatin dulu ya, dihidupkan dulu, dipastikan tidak ada kebocoran, baru kita kunci kembali. Mantap. Oke, langsung penguncian ya. Tahap akhir. Oke, selesai. Sekian video dari saya ya. Kalau Anda senang dengan video ini, silakan like, share, and subscribe. Terima kasih. Oh ya, aman kali Pak. Kalau ada masih ini Bapak, garansi kita nih Pak. Terima kasih Pak. Ini kalau punya video ini ya, bengkel Siantar. Orang ini. Oke, makasih.